Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disanda, dosen IPB University dan pemilik Esaplora. Mentoring yang pertama terkait dengan beberapa pertanyaan yang timbul setelah beberapa peserta melakukan uji coba. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, ini mohon maaf tidak urut ya, jadi perbanyakan adan soni yang dilakukan oleh Bapak Edi Priyono itu dengan menggunakan sungkup yang berupa bedengan, sementara yang saya gunakan adalah sungkup yang berupa gelas aqua yang satu persatu. Ini tidak menjadi masalah, yang penting bahwa kelembapannya tetap terjaga. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi dehidrasi, sehingga si tanaman tadi itu bisa fokus pada penumbuhan akar. Dan akan lebih baik kalau misalnya diberi hormon akar tapi dengan memperhatikan tadi itu kesehatannya, jadi jangan terlalu dipaksa ya. Jadi yang bedengan itu akan lebih bagus dan lebih visible karena dia lebih luas ruang lingkup ruang penyungkupannya lebih besar, berarti ketersediaan oksigen, udara, dan kelembapannya juga lebih baik. Kalau penyungkupan yang satu-satu itu peluang untuk busuknya itu jauh lebih besar karena dia terlalu basah. Sementara yang bedengan, peluang dehidrasi kalau misalnya dia tidak tertutup dengan baik juga masih ada gitu ya. Berikutnya yaitu mengenai hasil perlakuan yang dilakukan oleh Pak Denny yang menyuntikkan zat mutasi ke pangkal batang pada tanaman jenis piloya. Ini sama juga pada tanaman yang dilakukan oleh Pak Haikal, Pak Haikal, yang daunnya juga menguning. Jadi kondisinya sama dengan yang Pak Denny, yaitu batang dan daunnya menguning pada daun yang disuntikannya. Demikian juga dengan yang Pak Haikal pada tanamannya. Nah, ada pelajaran yang menarik di sini yang juga terjadi pada saya, yaitu pertama, ini yang perlu diingat bahwa pertama, target kita itu bukan pada individu, pada organ yang sudah ada, bukan pada daun yang sudah ada. Jadi target kita adalah titik tumbuh yang akan nantinya kita harapkan menjadi parigata. Ini yang perlu diperhatikan. Dan yang terlihat adalah bahwa konsentrasi yang diberikan oleh kita itu terlalu keras dan berdampak kepada organ yang sudah ada tadi itu. Jadi seperti Pak Denny menyuntikkan tadi itu, sebaiknya, nah ini untuk semuanya, sebaiknya jangan menyuntikkan dengan perlakuan berulang-ulang. Coba bayangkan kalau dia harus, tanaman tersebut harus disuntik selama misalnya tiap hari selama 3 minggu misalnya, itu kerusakannya atau dampaknya cukup besar. Dan yang pada perlakuan Pak Denny terlihat bahwa, dan memang betul tadi itu ya, jadi pengerusakannya itu sedemikian kuat, besar, sehingga menyebabkan batang dari Zamioculcas tadi itu menjadi mati. Nah, ini yang perlu dicatat dan juga perlu diperhatikan, bahwa dalam hal ini kembali saya sampaikan, konsentrasi yang diberikan tadi itu sangat kuat, cukup kuat, dan seharusnya hanya diperuntukkan pada titik tumbuh yang sudah kita siapkan. Jadi Pak Haikal juga saya lihat sudah bagus, sudah memotong pucuknya, jadi sudah ada bonggolnya. Nah, itu hanya kembali yang saya sarankan untuk semuanya, tolong diisi lembar penelitiannya ya.
tolong diisi lembar penelitiannya dan pelakuan apa yang sudah dilakukan sehingga bisa kita evaluasi dengan baik. Jadi yang Pak Haikal ini saya nggak tahu perlakuannya seperti apa. Nah ini penting ya. Jadi untuk Pak Haikal dan Pak Denny usahakan hanya untuk titik tumbuhnya saja ya. Jadi kalau apa yang terlihat pada hasil penelitiannya tadi itu bahwa konsentrasi yang diberikan tadi itu berdampak sangat kuat pada daun dan batang yang diberikan. Jadi pada ini yang suntikan tadi itu karena proses transpirasi dia arahnya ke arah atas, makanya dia busuk tadi ke atas. Dan kemudian karena dia titik tumbuhnya belum tumbuh, kita belum bisa lihat sebenarnya. Jadi untuk yang pada ini kalau tanamannya mudah-mudahan belum mati, stop perlakuannya dan sehatkan kembali. Demikian juga dengan Pak Haikal, jangan dikasih perlakuan dulu sampai dia sehat. Kalau bisa mau dikasih tapi dikit saja di titik tumbuhnya saja ya. Jadi sebenarnya pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa perlakuan yang kita berikan ini jangan sampai mematikan tanamannya. Bahkan saya sampaikan bahwa tetesan yang kita berikan tadi itu jangan sampai mematikan organ dari meristemnya tadi itu, organ dari titik tumbuhnya tadi itu, tapi bisa masuk ke dalam dan merubah DNA-nya ya. Jadi justru disinilah yang menjadi seninya tadi itu. Jadi saya mendengar rumor di luar bahwa wah enak ya kalau misalnya kita bisa memberikan perlakuan tinggal tetes jadi. Sebenarnya ya seperti yang sedang kita lakukan, tidak mudah seperti yang disampaikan orang, karena titik meristem tadi itu benar-benar berada di dalam. Jadi sebagai contoh yang Pak Andi yang tanaman pilonya tadi itu belum dipotong ujungnya. Jadi sebenarnya tanaman yang sedang tumbuh tadi itu terdiri dari meristem di dalamnya, terus pucuknya tadi itu, terus daun mudanya, daun yang kuncupnya, daun mudanya, semuanya dalam proses tumbuh. Sehingga kalau itu kita kasih perlakuan, maka zat tadi itu akan mengenai itu semua dulu sebelum terkena pada titik tumbuhnya. Nah hal ini kalau misalnya kita benar dan sabar tadi itu, dia bisa berpengaruh semuanya tadi itu terhadap yang sedang tumbuh tadi itu dan bisa menyebabkan mutasi dan varigata. Asal kembali tadi itu belajar dari dua yang tadi itu, jangan terlalu tinggi konsentrasinya, rendah saja, tidak mematikan daun, tidak mematikan batang, tapi mampu merubah gennya ya, mampu merubah gennya. Jadi yang sebelumnya disampaikan bahwa tidak terjadi perubahan, kemungkinan terjadi perubahan di dalamnya, sel-selnya berubah dan sebagainya, cuma kita tidak melihatnya karena dia masih ada di dalam sel atau jaringan atau pada individu tersebut. Nah, terlihat di sini bahwa sebenarnya kita tidak sabar ya, kita tidak sabar sehingga kita ingin melihat hasil yang didapat tadi itu dengan tadi itu memberikan perlakuan yang ekstrim. Tapi dampaknya seperti yang kita lihat bersama.